Senin pagi, Jakarta baru saja reda dari hujan. Tetes-tetes air masih menggantung di bingkai kaca lantai 25, Menara Mahesa, berkilauan seperti kristal. Dari ketinggian ini, aku menyaksikan seluruh kota terbangun dalam ritme kendaraan yang tergesa-gesa. Siluet-siluet kecil manusia bergerak di antara jalanan yang basah. Bagiku, segala sesuatu di bawah sana hanyalah titik-titik yang bergerak. Sementara aku, di atas sini, adalah dalang yang mengendalikan seluruh sistem. Usia 38 tahun, aku adalah CEO Mahesa Corporation, salah satu konglomerasi keuangan terkemuka di Indonesia. Di duniaku, manusia didefinisikan oleh hasil, bukan emosi. Aku tidak percaya pada dongeng atau keajaiban. Aku percaya pada data, strategi, dan disiplin. Pagi itu, aku sedang rapat dengan Dewan Keuangan, nadaku keras, teratur seperti mesin. Tak ada yang berani memotong ucapanku. Sampai pintu ruangan terbuka tiba-tiba. Sebuah suara kecil, jernih, bergema di antara ruang yang dingin. "Permisi, Pak. Hari ini saya datang untuk menggantikan ibu saya bekerja. Ibu sedang sakit." Aku menoleh. Berdiri di ambang pintu adalah seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun. Tampak kecil di antara kemewahan ruangan, mengenakan seragam petugas kebersihan yang terlalu besar. Baju seragam itu menjuntai hampir menyentuh lututnya, lengan baju digulung 3 kali, sepatu lamanya usang, dan sebotol cairan semprot kecil tergantung di tangannya. Seluruh ruangan hening seketika. Para direktur tingkat menengah saling pandang mengira ini adalah lelucon. Tapi tatapan mata anak laki-laki itu tidak. Jernih, sopan dan gigih hingga aku tak mampu bersuara. Aku sedikit mengernyit. "Siapa namamu?" Dia berdiri tegak, menggenggam kedua tangan di depan dada. "Raffi, Pak. Raffi Wulandari." Nama itu terdengar asing namun familiar. Aku ingat dalam daftar karyawan kebersihan ada seseorang bernama Laras Wulandari. Aku bertanya, dan memang benar, dia adalah ibu anak itu. Aku masih belum memahami apa yang sedang terjadi. "Raffi, bagaimana kamu bisa sampai ke sini?" Dia menjawab, suaranya selembut angin. "Saya naik bus, Pak. Ibu yang menunjukkan jalannya. Saya takut ibu dipecat, jadi saya harus datang." Sebuah kalimat sederhana. Namun, pada saat itu juga, aku merasakan sesuatu meremas erat dadaku. Aku melihat sekeliling ruangan, semua kepala departemen menunduk, menunggu reaksiku. Aku memberi isyarat agar mereka semua keluar. Tinggal aku dan Raffi. Anak laki-laki itu mendongak melihat sekeliling ruangan yang luas, matanya penuh rasa ingin tahu dan kesedihan. Dia mengeluarkan selembar tisu dari sakunya, berjalan ke meja kerjaku, dan berkata pelan, "Ibu saya mulai membersihkan di sini yang pertama setiap pagi. Saya tahu apa yang harus dilakukan." Aku berniat menghentikannya, tapi kemudian terdiam mengamati. Anak laki-laki itu mengelap setiap sudut meja dengan teliti, meskipun sedikit canggung. Tangan kecilnya tenaganya lemah, sehingga setiap usapan tidak membersihkan banyak. Namun matanya bersinar karena bangga. "Pekerjaan ini sangat melelahkan. Kamu tahu?" tanyaku. Raffi tersenyum. "Ibu bilang, kalau kita melakukan sesuatu, kita harus melakukannya dengan baik, meskipun tidak ada yang melihat." Aku tersenyum tipis. Nasihat sederhana yang telah lama kulupakan. Dia mengelap hingga dekat laptopku, tangannya sedikit gemetar. "Buk." Gelas air di atas meja miring tumpah membanjiri permukaan meja, meluber ke tumpukan berkas keuangan. Raffi terdiam, wajahnya pucat pasi. "Pak, maafkan saya tidak sengaja. Jangan pecat ibu saya. Tolong." Suaranya bergetar, air mata hampir menetes. Dia mundur, memeluk erat botol semprotan ke dada, seolah takut kehilangan satu-satunya miliknya. Aku berdiri mengambil tisu untuk mengelap air di meja, lalu berjongkok sejajar dengan matanya. "Tidak apa-apa, Raffi.
Kamu sudah berusaha sekuat tenaga. Dia menatapku, matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar. Benar, benarkah tidak apa-apa? Aku mengangguk. Sungguh. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku tersenyum bukan karena kebiasaan. Anak laki-laki itu duduk di kursi dekat jendela. Aku memberinya sekotak susu dari kulkas. Raffi menerimanya dengan dua tangan, menunduk berterima kasih, lalu minum sambil melihat keluar jendela kaca. Di luar, kota Jakarta terhampar di bawah sinar matahari yang baru terbit. Indah sekali, katanya pelan. Ibu bilang suatu hari nanti, saya akan bisa duduk di sini. Tapi hari ini saya duduk menggantikan ibu saja. Aku mengikuti pandangan matanya. Di bawah sana, orang-orang kecil masih bergegas mencari nafkah, tak menyadari ada seorang anak laki-laki duduk di lantai tertinggi, hanya berharap bisa mempertahankan pekerjaan ibunya. Aku tidak tahu apa yang membuat hatiku tersentuh, kepolosan ataukah cinta kasihnya kepada sang ibu. Yang aku tahu, dalam tatapan matanya, aku melihat bayangan anak kecil yang dulu adalah diriku. Juga kehilangan ibu terlalu dini, juga pernah memohon agar dilindungi seseorang. Di tengah dunia kekuasaan yang dingin, seorang anak kecil telah masuk dan mencairkan lapisan es di dalam diriku. Aku menatap Raffi, berkata pelan, "Kapan ibumu sehat? Suruh dia datang menemui Om, ya? Om berutang terima kasih kepada kalian berdua." Dia mengangguk, tersenyum, matanya memancarkan sinar kepolosan. Aku tak menyangka bahwa momen itu, sinar itu, akan mengubah hidupku selamanya. Sebelum pulang, dia berdiri di depan jendela, memandang ke bawah kota yang mulai mengering setelah hujan. Sinar matahari menyinari wajah kecilnya, berkilauan seperti tetesan air di kaca. Dia berbalik, membungkuk memberi salam dengan sopan lalu keluar dari ruangan, meninggalkan bau sabun yang lembut dan sebuah kekosongan aneh di udara. Aku berdiri memandangnya, tanganku masih diletakkan di atas meja yang basah. Seberkas cahaya terpantul dari lantai, berkilauan di antara kegelapan kantor. Mungkin itu adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun aku merasa benar-benar hidup. Aku tidak tahu apakah anak laki-laki itu akan kembali besok atau tidak, juga tidak tahu mengapa tatapan mata itu begitu menghantuiku. Namun, di dalam hatiku, sebuah pertanyaan kecil bergema, sesuatu yang bahkan kekuasaan pun tak bisa menjawab. Jika ada seseorang yang rela mengatasi rasa takut demi mempertahankan pekerjaan orang lain, lalu apa yang membuatku menjadi begitu tanpa perasaan? Jika Anda percaya bahwa hanya satu tindakan kecil, polos, dan tulus pun dapat menyentuh hati orang lain, tinggalkan komentar A. Karena siapa tahu, justru Andalah yang akan membuat seseorang mulai percaya pada kebaikan hati sekali lagi. Aku masih ingat pagi itu dengan detail. Hujan baru saja berhenti, kota masih diselimuti kelembapan, sementara di dalam hatiku ada sebuah gejolak aneh yang tak bisa kujelaskan. Anak laki-laki bernama Raffi Wulandari, anak yang muncul di kantorku pagi ini dengan seragam petugas kebersihan yang kedodoran, telah membuatku tak bisa fokus. Setelah Raffi meninggalkan Menara Mahesa, aku masih duduk diam di depan jendela lantai 25, memandangi tetesan air hujan terakhir yang meluncur di kaca. Di benakku terus terulang tatapan matanya, jernih, berani, dan ada sesuatu yang sangat familiar. Aku belum pernah merasakan siapapun bisa membuat hatiku bergetar hanya dengan satu tatapan, apalagi itu adalah seorang anak kecil. Aku menelepon Departemen SDM, menanyakan nama ibunya. Laras Wulandari, Pak. Staf kebersihan shift malam. Saat ini beliau sedang mengambil cuti sakit. Aku mengangguk. Perasaan di dadaku semakin berat. Sebuah dorongan aneh membuatku ingin mencari wanita itu. Bukan sebagai CEO, tapi hanya sekadar seorang pria yang ingin tahu mengapa putranya memiliki tatapan setegar itu. Rumah sakit Fatmawati tidak terlalu jauh dari Menara Mahesa, tapi aku belum pernah merasa jarak itu sejauh ini. Bau antiseptik yang familiar menyambutku segera setelah aku melewati gerbang. Aku berjalan melewati lorong putih yang dingin, hingga berhenti di depan kamar nomor 209.
Di ranjang rumah sakit adalah seorang wanita kurus, wajahnya pucat, rambutnya diikat rapi, kulitnya begitu tipis hingga seolah bisa pecah saat terkena cahaya. Matanya terpejam, napasnya lemah, namun di wajah itu masih tersisa seulas kelembutan. Seorang perawat yang lewat berkata pelan, "Bu Laras baru sadar tadi pagi, tapi dia sangat lemah. Putranya pergi sejak pagi. Katanya pergi kerja bantu ibu supaya ibu tidak dipecat." Seluruh rumah sakit terharu. Aku berdiri terdiam. Di antara sekian banyak orang yang pernah menjilat, berbohong di sekitarku, untuk pertama kalinya aku mendengar sebuah tindakan yang begitu sederhana hingga polos, namun membuat hatiku teriris seperti ini. Aku duduk di kursi di samping ranjang. Entah mengapa, aku ingin tinggal, meskipun hanya beberapa menit. Di meja samping ranjang, sebuah gelang kecil dari logam berukir kata harapan tergeletak di samping gelas air dingin. Aku menyentuhnya dengan lembut, merasakan tanganku bergetar. Aku tidak tahu banyak tentang Laras, tapi melihatnya, aku bisa membayangkan sebagian dari apa yang telah dia lalui. Masa lalu yang tidak mudah, malam-malam tanpa tidur, dan bahu kurus yang masih berusaha menopang kehidupan hanya dengan cinta untuk anaknya. Aku mendengar perawat mengatakan dia pernah kuliah di jurusan IT, lulusan terbaik di kelas, lalu berhenti di tengah jalan karena hamil di luar nikah. Keluarga meninggalkannya, pria itu mengkhianati. Dia membesarkan anaknya sendirian di kamar kos kecil di Tebet. Aku tertegun. Gadis itu pernah memiliki impian sepertiku, tetapi kehidupan melemparkannya ke tempat yang paling rendah. Aku membayangkan adegan pagi tadi dia pingsan di kamar kos sementara putranya yang berusia 10 tahun diam-diam mengenakan seragam ibunya, pergi ke terminal bus dan melangkah ke dunia orang dewasa dengan segenap cinta kekanak-kanakan. Aku membayangkan Laras saat mendengar putranya meninggalkan rumah. Mungkin dia menangis, takut, tapi juga bangga. Seorang ibu seperti itu, meskipun lelah, tidak kehilangan harapan. Di luar bingkai jendela, sinar matahari lembut menyinari wajahnya. Dalam momen itu, aku tiba-tiba mendengar bisikan lemah, seolah datang dari kedalaman mimpi. "Ya Tuhan, lindungi anakku." Ganas, aku menelan ludah perlahan. Sudah lama aku tidak mendengar seseorang berdoa dengan suara sejati seperti itu. Di duniaku, orang hanya berdoa untuk mendapatkan lebih banyak uang, lebih banyak kekuasaan. Sedangkan dia hanya memohon agar Tuhan melindungi anaknya. Ketika perawat pergi, ruangan kembali sunyi. Aku masih duduk di sana, tak mengalihkan pandangan dari wanita yang sedang tidur. Sesuatu yang hening muncul di dalam diriku. Perasaan yang kuanggap sudah mati sejak lama. Rasa belas kasih. Aku teringat ibuku. Bertahun-tahun lalu, beliau juga berbaring di ranjang rumah sakit seperti itu. Wajahnya kurus kering, masih mengkhawatirkanku hingga napas terakhir. Kematian ibu telah mengubahku menjadi pria yang dingin, takut akan segala ikatan. Aku hanya tahu membangun tembok kekuasaan, percaya bahwa dengan begitu tak ada yang bisa menyakitiku. Namun kini, melihat Laras, aku menyadari bahwa ada orang-orang yang tidak membutuhkan kekuasaan, namun 100 kali lebih kuat dariku. Perawat lain lewat, meletakkan rekam medis kembali ke meja, tersenyum dan berkata pelan. Bu Laras bilang, selama putranya aman, dia rela menahan sakit. Sungguh ibu yang luar biasa. Aku mengangguk, tetapi tenggorokanku tercekat. Aku merasa kecil, bahkan bersalah. Sementara aku membangun sebuah kerajaan dengan mengelola ribuan orang, seorang wanita biasa seperti Laras berjuang mempertahankan sesuatu yang telah kulupakan. Cinta tanpa syarat. Aku melihat keluar jendela. Jakarta pagi itu lebih cerah dari biasanya. Dedaunan bergoyang pelan tertiup angin, memantulkan sinar matahari ke bingkai kaca. Entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang sedang berubah. Perasaan yang samar namun mendalam. Seolah pertemuan dengan anak laki-laki pagi itu bukan kebetulan, melainkan sebuah pengaturan takdir. Sebelum meninggalkan ruangan, aku membungkuk sangat pelan. Terima kasih, Bu Laras. Bukan karena dia bekerja untukku, melainkan karena dia telah mengingatkanku bahwa kebaikan masih ada, meskipun dalam wujud yang paling lelah.
Meninggalkan rumah sakit, angin bertiup menerpa wajahku, membawa aroma hujan dan bunga Kamboja. Di dalam diriku, sebuah pertanyaan bergema. Mungkin Tuhan baru saja mengirimkan padaku sebuah petunjuk, sebuah pengingat bahwa terkadang orang-orang yang paling tidak kita perhatikanlah yang justru membantu kita melihat diri sendiri. Aku tidak tahu bahwa pada hari itu, benang tipis antara aku, Raffi, dan Laras telah terikat. Bukan oleh pekerjaan atau kewajiban, melainkan oleh rasa kemanusiaan yang kupikir telah hilang. Dan aku juga tidak tahu bahwa justru keputusan impulsif anak laki-laki pagi itu akan mengubah seluruh hidup kami bertiga. Jika itu Anda, di antara batas ketakutan dan keyakinan, apa yang akan Anda pilih? Apakah Anda percaya bahwa terkadang Allah mengirimkan sebuah keajaiban melalui orang yang paling tidak kita duga? Mungkin seorang anak kecil atau orang asing? Tinggalkan komentar 1 jika Anda percaya bahwa keajaiban itu ada di sekitar Anda. Atau 2 jika Anda masih menunggu sebuah cahaya untuk mempercayainya. Ada hari-hari di mana bahkan suara jam di kantorku pun menjadi menjengkelkan. Jarum detik bergerak perlahan, seolah sengaja mengingatkanku bahwa aku telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh uang atau kekuasaan. Sejak anak laki-laki Raffi keluar dari ruangan itu, aku tidak lagi merasa tenang. Semuanya tampaknya berjalan normal. Rapat, angka, laporan, tetapi pikiranku tertahan pada tatapan mata polos itu. Sebuah tatapan yang cukup jernih untuk menyingkap sisi kemanusiaan yang selama ini kucoba kubur. Di meja kerjaku, air yang tumpah karena Raffi kemarin pagi sudah dibersihkan, namun aku masih enggan meletakkan apapun di tempat itu. Setiap kali melihat bekas air yang samar tersisa, aku teringat suara bergetar anak laki-laki itu. Jangan pecat ibu saya hanya ingin membantu. Seorang anak berusia 10 tahun, mampukah ia seberani itu? Aku menyandarkan tangan di dahi, tersenyum kecut. 10 tahun terakhir, aku tidak pernah berhenti untuk bertanya bagaimana kehidupan karyawan tingkat bawah di perusahaanku. Mereka bekerja, menunduk, lalu menghilang dalam kegelapan. Aku selalu berpikir itu adalah hukum alam. Tapi, Raffi, anak laki-laki itu telah menarikku keluar dari lapisan kaca kekuasaan yang dingin dan memaksaku untuk melihat. Keesokan paginya, aku pergi ke rumah sakit Fatmawati, tempat ibu anak itu dirawat. Aku tidak memberitahu sebelumnya, hanya membawa seikat bunga kecil, sesuatu yang belum pernah kuberikan kepada siapapun selama bertahun-tahun. Ketika aku mendorong ke pintu kamar, aku melihat Laras Wulandari sedang bersandar di dinding, kedua tangannya yang kurus diletakkan di pangkuan. Dia tampak lemah, tetapi dalam posisi duduk itu ada ketegasan yang aneh. Seolah hidup bisa menghancurkannya, tetapi tidak bisa membuatnya menyerah. Dia terkejut melihatku. Ekspresinya canggung, hampir panik. "Pak, saya minta maaf. Anak saya tidak tahu dia akan datang ke kantor. Saya akan bertanggung jawab penuh, tolong jangan..." Aku memotong ucapannya dengan nada lembut. Anak laki-laki itu tidak melakukan kesalahan, Bu Laras. Anda telah mengajarkan dia untuk peduli. Itu adalah hal yang paling berharga. Dia terdiam, seolah tidak percaya pada telinganya. Lalu dia menundukkan kepala perlahan, air mata jatuh membasahi bantal. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku hanya berdiri di sana, melihat bau kurusnya bergetar dalam keheningan. Sesaat kemudian, dia menceritakan kisahnya kepadaku. Bukan dengan nada penuh kebencian atau kesedihan, melainkan dengan ketenangan, seolah telah menerima segala yang terjadi. Setiap kata-katanya seolah menyentuh titik paling lembut dalam diriku. Seorang gadis yang pernah belajar teknologi informasi, lulusan terbaik, lalu dikhianati saat hamil. Keluarga menolak, kekasih menghilang. Dia melahirkan anaknya sendirian di kamar kos kecil di Tebet. Aku melihat tangannya. Bekas-bekas kapalan, goresan-goresan kecil terlihat sebagai bukti ribuan hari mencari nafkah. Dia bercerita tentang Raffi, tentang malam-malam di mana mereka berbagi sepotong roti,
tentang bagaimana anak laki-laki itu selalu terjaga menunggunya pulang kerja. Dia tersenyum, tetapi matanya memancarkan kelelahan yang tak pernah padam. Saya hanya ingin Raffi bisa sekolah, memiliki kehidupan yang berbeda dari saya. Saya tidak butuh apa-apa lagi. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa tenggorokanku tercekat. Aku tidak tahu bagaimana harus menjawab, hanya terucap sepatah kata yang belakangan aku sendiri tidak menyangka akan kukatakan, Anda adalah wanita terkuat yang pernah saya temui. Dia terkejut, seolah tidak percaya. Aku melihat matanya berkaca-kaca, tetapi dia tersenyum sangat tipis. Aku meninggalkan rumah sakit saat matahari sudah terbenam. Sepanjang malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan Raffi, ibu yang kurus itu, tentang bagaimana mereka tetap hidup dengan ketabahan yang sederhana. Dan aku mulai bertanya pada diri sendiri, mungkinkah justru mereka yang hidup sejati, sementara aku hanya eksis dalam kulit luar yang mewah dari seorang yang sukses? Aku memandang gedung Menara Mahesa dari kejauhan. Selama ini, aku selalu menganggapnya sebagai simbol kekuatan, tetapi kini, di mataku, ia lebih mirip benteng kesepian yang mengurung pemiliknya. Keesokan harinya, alih-alih menggunakan lift pribadi, aku berjalan ke tangga darurat. Setiap anak tangga terasa dingin dan licin, bau bahan kimia pembersih tertinggal di udara. Aku melewati lantai teknis, tempat para petugas kebersihan masih bekerja dalam diam. Beberapa orang membungkuk memberi salam kepadaku, terkejut seolah melihat sesuatu yang tidak nyata. Aku hanya mengangguk pelan, lalu berjalan lebih lambat, mendengarkan suara sapu yang teratur. Saat mencapai lantai 20, aku berhenti. Di tengah koridor, troli laras terparkir di sana, penuh dengan peralatan, pel, botol semprot, dan selembar kain pel yang usang. Aku tidak melihatnya. Aku mengambil selembar kain putih baru dari saku jas, meletakkannya di atas troli, lalu mengambil selembar kertas dan menulis beberapa kata sederhana. Ada yang melihat usahamu. Aku tidak meninggalkan nama. Tidak perlu. Baru setelah aku berjalan pergi, aku menyadari bahwa aku sedang tersenyum. Senyum yang tulus, tidak seperti senyum yang biasa kugunakan dalam konferensi atau penandatanganan kontrak. Malam itu, saat duduk di kantor, aku membuka kembali berkas program Mahesa Kares, dana amal internal yang kubentuk bertahun-tahun lalu, tapi jarang kuperhatikan. Aku membalik setiap halaman laporan, melihat angka-angka yang dingin dan bertanya pada diri sendiri. Berapa banyak orang di antara mereka yang benar-benar terbantu, dan berapa banyak orang seperti Laras yang masih diam-diam menderita di perusahaan ini sendiri? Mungkin karena itu, aku mulai melihat dunia secara berbeda. Ketika melihat karyawan, aku tidak lagi melihat mereka sebagai sumber daya lagi, melainkan manusia sejati, dengan kisah di baliknya. Terkadang, dalam hidup, kita hanya membutuhkan sentuhan yang sangat kecil untuk membangunkan bagian kemanusiaan yang telah lama tertidur. Dan jika Anda pernah meragukan tentang takdir dan jodoh, coba cari kisah-kisah lain di saluran ini. Tempat pertemuan yang tampaknya kebetulan justru menjadi pengingat dari takdir. Larut malam, aku menerima pesan singkat dari ruang kontrol teknis. Bu Laras sudah kembali bekerja. Kesehatannya stabil. Aku memandangi barisan tulisan itu sangat lama. Entah mengapa, hatiku tiba-tiba terasa lega. Di luar, Jakarta diguyur hujan. Suara hujan yang jatuh di kaca terdengar seperti napas teratur kota, berisik, tergesa-gesa, tetapi masih ada momen-momen sunyi yang langka bagi hati yang sedang belajar untuk berdetak kembali. Aku tidak tahu aku berubah karena apa. Karena rasa terima kasih, karena rasa iba, atau karena emosi lain yang lebih dalam yang belum berani kusebut namanya. Yang aku tahu, sejak bertemu ibu dan anak itu, aku mulai belajar untuk mendengarkan dan melihat lebih dalam ke dunia di sekitarku. Aku bertanya pada diri sendiri, jika seorang pria menghabiskan seluruh hidupnya membangun menara tertinggi, tetapi lupa cara menyentuh orang-orang yang paling kecil, apakah dia benar-benar hidup? Pertanyaan itu terus berputar di benakku sepanjang malam. Sebagai pengingat bahwa mungkin mulai besok, langkah kakiku tidak hanya akan mengarah ke atas lagi, tetapi juga ke bawah.
Tempat orang-orang seperti Laras secara diam-diam menjaga agar dunia ini tetap bersih, hangat, dan penuh kemanusiaan. Terkadang pengkhianatan tidak datang dari musuh, melainkan dari orang yang paling kita yakini. Dan hal yang paling menakutkan bukanlah kehilangan, melainkan momen ketika kita menyadari seluruh tahun kita mempercayai seseorang mungkin hanya ilusi. Aku ingat betul malam itu. Jakarta tenggelam dalam keheningan, hanya ada suara angin yang menyelinap melalui panel kaca Menara Mahesa. Lampu kota memantul ke lantai, berkilauan seperti jejak emas yang dingin. Aku masih duduk di kantor lantai 45, menatap layar komputer tempat angka-angka seolah mengkhianati diriku sendiri. Aku menemukan bahwa dana amal Mahesa Kares, proyek yang kucoba aktifkan kembali beberapa bulan lalu, sedang disedot dananya dengan cara yang halus. Miliaran rupiah menghilang dalam transaksi-transaksi kecil, teratur, seperti tetesan air yang menembus batu. Diam-diam, tepat, dingin. Aku menelepon departemen akuntansi di tengah malam. "Tidak ada yang aneh, Pak," jawab mereka. "Semua akses masuk sah, hanya akun Bapak dan Pak Surya." Aku tertegun. Surya Pratama, pria yang telah bekerja di sisiku selama 10 tahun, orang yang pernah menyelamatkanku dari kebangkrutan, orang yang kuanggap seperti saudara. Perasaan itu seperti retakan kecil yang perlahan menyebar di hati. Aku tidak tidur sepanjang malam. Aku mulai meninjau kembali seluruh log akses, riwayat transaksi, setiap baris data. Setiap kali nama Surya Pratama muncul, aku merasakan dadaku semakin sesak. Tidak mungkin. Orang itu tidak mungkin mengkhianatiku. Surya pernah bersamaku di saat aku kehilangan segalanya, ketika perusahaan lama runtuh, ketika teman-teman berpaling. Dialah yang meyakinkanku untuk membangun kembali Mahesa Corporation. Dia adalah tangan kananku, orang yang tidak pernah kucurigai. Namun kini semua jejak mengarah kepadanya. Aku berniat menelepon Surya untuk bertanya langsung, tetapi kemudian aku menghentikan diri. Aku butuh bukti. Aku telah hidup terlalu lama di dunia kepalsuan untuk mengetahui bahwa kepercayaan, begitu disalah tempatkan, akan menjadi senjata untuk membunuh diri sendiri. Aku diam-diam membuka akses tertinggi ke sistem, memasang pengawasan tersembunyi. Barisan perintah berderet di layar seperti kilat. Dalam keheningan itu, aku mendengar suara server di lantai teknis bergema. Suara dengungan kecil, teratur, namun malam ini terdengar seperti napas terengah-engah dari binatang yang terpojok. Hampir tengah malam, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi keamanan muncul. File data tidak dikenal dibuka dari lantai teknis, ruang server. Pengakses, Laras Wulandari. Aku sontak berdiri. Laras? Dia bukan dari departemen teknis, bagaimana dia bisa masuk ke sistem? Aku buru-buru membuka kamera keamanan lantai 20. Di layar, aku melihat bayangan seorang wanita berseragam petugas kebersihan sedang membungkuk di depan komputer, cahaya dari monitor menyinari wajahnya. Samar, namun tegas. Dia mencetak selembar kertas, melihat sekeliling lalu menyimpannya di saku baju. Dan tepat pada saat itu, sebuah bayangan hitam muncul di belakang. Surya. Aku tidak mungkin salah. Cara berjalannya, wajah itu, cara dia mendekat, seperti serigala yang diam-diam mengintai mangsanya. Dia berhenti tepat di belakang wanita itu. Di layar, aku melihat bibirnya bergerak-gerak, meskipun tidak terdengar jelas, aku bisa menebak. "Apa yang kamu lihat, Laras?" Dia berbalik, matanya panik. Keduanya mengucapkan sesuatu, lalu Laras mundur, tangannya menggenggam erat kertas itu. Aku berteriak di ruang kerjaku, meskipun tahu tak ada yang bisa mendengarku. "Lari, Laras!" Tepat setelah itu, percikan api menyala dari kotak listrik di belakang mereka. Sebuah ledakan kecil, lalu api berkobar, merah menyala. Di layar adegan kacau, asap menyebar cepat, kamera berkedip-kedip, lalu sinyal terputus. Aku bergegas keluar ruangan, menekan tombol lift menuju lantai teknis.
Perasaan menunggu setiap detik lift berlalu terasa seperti 1 abad. Dalam benakku hanya ada satu bayangan, Laras. Wanita kurus itu terjebak dalam kobaran api. Ketika pintu terbuka, asap menyembur keluar. Alarm kebakaran meraung keras. Aku menerobos masuk ke koridor, terbatuk-batuk sambil memanggil, "Laras, Laras." Tidak ada jawaban, hanya asap tebal dan cahaya merah yang terpantul dari dalam ruang server. Aku menutup mulut, merendahkan badan mengikuti suara batuk yang lemah di ujung koridor. Dia terbaring di sana, di samping pintu keluar darurat, tubuhnya penuh jelaga, napasnya tersengal-sengal. Aku menggendongnya, berlari keluar, hanya sempat berpikir, tidak boleh membiarkannya mati, tidak boleh. Staf keamanan dan tim pemadam kebakaran tiba. Mereka menarik selang air, memadamkan api. Saat aku membaringkannya di tandu, asap masih menyelimuti. Lampu biru merah berkedip-kedip di dinding. Seorang perawat berseru keras, "Apakah ada orang lain di dalam?" Aku berbalik melihat ke koridor gelap. Tempat bayangan Surya telah menghilang. Tidak ada yang melihatnya. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Menjelang subuh, api berhasil dikendalikan. Kerusakan parah di area server, tetapi untungnya tidak ada korban jiwa. Laras dibawa ke ruang gawat darurat. Aku duduk di depan ruang perawatan, kedua tangan masih berlumuran jelaga, mataku kosong. Staf teknis membawa hard drive yang berhasil diselamatkan dari sistem. Mereka berkata, "Kami berhasil memulihkan rekaman video, Pak. Ada yang sengaja meledakkan panel listrik untuk menghilangkan jejak." Aku membukanya. Dalam cahaya yang berkedip-kedip, aku melihat dengan jelas wajah Surya, tangannya menyentuh panel listrik tepat saat percikan api muncul. Tidak ada lagi keraguan. Emosi di dalam diriku campur aduk. Marah, kecewa, dan kekosongan yang tak terlukiskan. Surya, orang yang pernah bersamaku melewati setiap krisis, pernah ada di sisiku ketika seluruh dunia membelakangiku, kini justru adalah pengkhianat yang menikamku dari belakang. Aku ingat tatapan matanya di hari-hari awal, loyal, teguh. Sekarang aku mengerti loyalitas terkadang hanyalah topeng yang dikenakan untuk menyembunyikan ambisi. Aku mendongak menatap langit-langit rumah sakit, bau disinfektan menyengat. Dalam hatiku hanya ada satu pikiran. Aku terlalu percaya pada orang. Keesokan paginya, aku mendatangi lokasi kejadian lagi. Asap masih tersisa, dinding menghitam, bau hangus melekat di pakaian. Di lantai, syal milik Laras tergeletak di antara abu. Di sampingnya adalah sepotong kertas yang dia cetak, sebagian dari laporan bank dengan tanda tangan digital Surya. Aku membungkuk mengambilnya, jari-jariku sedikit gemetar. Terkadang kebenaran begitu kejam hingga orang tidak berani percaya pada mata sendiri. Namun kobaran api inilah yang telah membakar habis lapisan kepalsuan yang tertutupi selama bertahun-tahun. Dan dari api itu pula aku tahu tidak akan ada jalan mundur bagi siapapun. Malam itu, aku berdiri sendirian di atap Menara Mahesa. Kota masih terang benderang seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi, di dalam diriku, segalanya sudah berbeda. Angin malam bertiup, membawa bau asap dan logam. Aku memejamkan mata perlahan. Terkadang, Tuhan tidak membiarkan kita melihat siapa yang tulus, sampai api menguji emas. Aku membuka mata, melihat ke bawah kota, hatiku terasa dingin. Aku tahu, malam ini hanyalah permulaan dari badai yang lebih besar yang menunggu di depan. Orang bilang, api tidak pernah berbohong. Ia membakar segala yang palsu, mengupas setiap lapisan penutup yang coba disembunyikan manusia. Dan malam itu, di tengah suara alarm kebakaran yang menderu, asap tebal menyelimuti koridor lantai teknis, aku mengerti bahwa api tidak hanya melahap gedung, tetapi juga sedang membakar hatiku. Aku masih ingat perasaan itu, panas, pedih, asap melilit. Tenggorokan membuatku sulit bernapas. Tapi aku tidak berhenti. Aku berlari menembus asap, suara logam berjatuhan di telingaku. Sebagian diriku tahu, jika terlambat sedetik saja, dia tidak
akan punya kesempatan hidup. Laras, Laras. Teriakku, suaraku hilang di antara kebisingan. Sebuah cahaya kecil berkedip di ujung koridor. Aku bergegas ke sana. Di antara lapisan asap tebal, aku melihatnya tergeletak di dekat pintu keluar darurat. Tubuhnya berlumuran jelaga, tangannya masih menggenggam erat kertas yang sebagian sudah hangus. Aku berlutut, memeluknya. Napasnya begitu lemah hingga hampir tidak ada. Laras, jangan tutup matamu. Dengar aku, kamu harus tetap membuka mata. Mengerti? Tidak ada respon. Aku menggendongnya, berlari menuju tangga darurat. Pintu logam terasa panas membara, tanganku terluka saat mencoba mendorongnya. Asap menyembur keluar seperti monster hitam. Di luar, staf keamanan baru saja tiba, bergegas membantuku menariknya keluar. Ketika aku membaringkannya di lantai beton yang dingin, aku merasa diriku gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena perasaan kehilangan yang mendekat. Panggil ambulans, cepat! Teriakku, suaraku serak. Seorang perawat dari tim pertolongan pertama internal berlari mendekat, memeriksa denyut nadinya. Masih hidup. Aku berlutut, mendongak menatap langit Jakarta yang memerah oleh cahaya api. Pada saat itu, aku bersumpah pada diriku sendiri. Apapun yang terjadi, aku akan menemukan pelaku yang melakukan ini. Ketika pemadam kebakaran berhasil memadamkan api, jam sudah menunjukkan lewat pukul 2 pagi. Ruang server hampir seluruhnya hangus. Namun syukurlah, sistem backup otomatis berhasil menyimpan data pengawasan. Teknisi membawakanku hard drive. Aku membukanya, jantungku seolah berhenti berdetak. Gambar terlihat jelas. Surya, pria yang pernah kuanggap sebagai saudara, berada di dalam ruangan tepat sebelum kebakaran. Dia menyentuh panel listrik, percikan api menyala, lalu bingkai gambar menjadi gelap. Tidak ada lagi keraguan. Ketika polisi tiba keesokan paginya, mereka menemukan Surya di apartemen pribadinya, masih tenang, sedang menyeduh kopi. Dia tidak melarikan diri, juga tidak menyangkal. Aku hadir di ruang interogasi, duduk berhadapan dengan orang yang pernah kupanggil sahabat paling setia. Ruangan terasa dingin, hanya terdengar bunyi klik-klik dari mesin perekam. Surya mendongak menatapku, sudut bibirnya sedikit terangkat. Senyum yang familiar namun kini membuatku bergidik. Arjuna, katanya, suaranya pelan, tenang. Apakah kamu ingat siapa yang menyelamatkanmu 10 tahun lalu? Aku mengepalkan tangan. Aku ingat. Dan justru karena aku ingat, aku perlu tahu, kenapa? Surya tertawa hambar. Kenapa? Karena aku ingin tahu siapa lagi yang bisa kamu percayai. Kamu pernah bilang kepercayaan adalah hal yang paling berharga. Aku hanya mencoba apakah itu benar. Mencoba? Aku hampir berteriak, kamu membakar seluruh gedung, nyaris membunuh seseorang hanya untuk mencoba kepercayaanku? Dia memiringkan kepala, nadanya datar. Setidaknya sekarang kamu tahu kebenarannya. Manusia hanya setia ketika diuntungkan. Kamu, aku, atau siapapun di gedung ini, sama saja. Aku menatap lurus ke matanya. Mata yang dulu setia, kini hanya tersisa kekosongan. Kamu salah, Surya. Tuhan sudah menjawab. Dia terdiam. Saat itu, aku tidak lagi marah, tidak lagi menyimpan dendam. Hanya ada kesedihan yang mendalam. Kesedihan karena menyadari bahwa orang yang berdiri di sisiku selama 10 tahun ternyata tidak pernah berjalan searah. Polisi membawa Surya pergi. Ketika pintu ruang interogasi tertutup, aku tiba-tiba merasa lega. Bukan karena keadilan telah ditegakkan, melainkan karena aku tahu segala kepalsuan akhirnya telah dibakar habis oleh api. Sore harinya, aku kembali ke rumah sakit Fatmawati. Laras masih koma, wajahnya pucat pasi. Raffi duduk di samping ranjang, tertidur pulas dengan tangan masih menggenggam tangan ibunya. Aku memandangi pemandangan itu sangat lama. Dalam benakku, aku mendengar kembali kata-kata Surya, tidak ada yang tulus. Namun,
Pemandangan ibu dan anak itu membuatku mengerti. Dia salah. Aku duduk di kursi samping ranjang, diam-diam menggenggam tangan Laras. Tangan itu kurus, tetapi hangat. Aku berkata perlahan, seperti sebuah pengakuan pada diriku sendiri. Tahukah kamu, aku pernah berpikir api hanya bisa menghancurkan. Tapi sekarang aku menyadari, ia juga bisa menerangi. Berkat api hitam itu, aku melihat siapa yang tulus padaku. Pada hari Laras sadar, hujan turun ringan. Aku sedang membaca laporan di ruangan ketika perawat memanggil. Bu Laras sudah sadar, Pak. Aku melangkah masuk, jantung berdetak aneh. Dia membuka mata, menatapku dengan lemah, bibirnya bergerak-gerak. Surya, aku mengangguk. Dia sudah ditangkap. Kamu aman sekarang, Laras. Dia memejamkan mata, air mata mengalir. Aku tidak tahu apakah karena ketakutan atau karena kelegaan. Mungkin keduanya. Aku duduk di sampingnya, berbicara perlahan. Aku berutang terima kasih padamu. Tanpa kamu, kebenaran ini mungkin akan terkubur selamanya. Dia menatapku, tatapannya lemah namun masih penuh harga diri. Saya hanya melakukan hal yang benar. Saya tidak ingin orang lain menderita seperti yang pernah saya alami. Suaranya serak, tetapi setiap kata membuatku merasa kecil. Aku, seorang CEO yang berpikir aku mengerti manusia, harus belajar tentang keberanian dari wanita biasa seperti dia. Malam itu, aku pulang larut. Apartemen terasa dingin, lampu kuning memantul di permukaan meja. Di atas meja adalah salinan kertas yang Laras genggam erat saat kebakaran, bukti yang memberatkan Surya. Aku melihatnya, lalu melihat keluar jendela kaca, tempat Jakarta sedang diguyur hujan gerimis. Aku tiba-tiba menyadari, sementara api membakar habis kepalsuan, ia juga membuka cahaya bagi jiwa-jiwa jujur untuk terlihat. Dan di antara abu-abu itu, aku tidak hanya kehilangan seorang teman, tetapi juga menemukan kembali diriku sendiri. Keesokan paginya, aku mendatangi rumah sakit lagi. Raffi berlari memeluk kakiku, mendongak sambil tersenyum. Paman Arjuna, ibu bilang paman orang baik. Aku mengusap kepalanya perlahan. Tidak, Raffi. Ibumu lah yang orang baik. Dia terbaring di ranjang, tersenyum lemah. Dalam cahaya pagi yang masuk melalui tirai, matanya tidak lagi terlihat lelah seperti sebelumnya, hanya ada kedamaian. Aku mengerti saat itu, sesuatu di antara kami telah berubah. Bukan lagi CEO dan karyawan, melainkan dua manusia. Yang pernah melewati api, pernah terbakar, namun masih memiliki kepercayaan pada kemanusiaan. Ketika meninggalkan rumah sakit, aku berhenti sejenak melihat Menara Mahesa dari jauh. Gedung itu dulunya adalah simbol kekuasaan. Kini, bagiku, ia hanyalah bukti dari sebuah pelajaran. Api tidak hanya menghancurkan, ia menguji emas dan menerangi jiwa manusia. Aku menghela napas, memejamkan mata. Di lubuk hati, aku tahu ujian belum berakhir. Karena setelah api, biasanya adalah cahaya atau kegelapan yang lebih besar yang menunggu. Ada luka yang tidak pernah hilang. Ia menetap, seperti bekas luka yang berdenyut di bawah kulit. Terasa sakit saat cuaca berubah, tetapi juga mengingatkan kita bahwa kita pernah selamat. Dan terkadang bekas luka itulah yang menjadi awal dari sesuatu yang lebih indah. 1 tahun setelah kebakaran, Menara Mahesa masih berdiri di sana, megah di jantung Jakarta, tetapi tidak lagi sedingin dulu. Sementara aku, yang dulunya takut kehilangan, takut mempercayai, kini justru merasa bersyukur karena telah melewati kobaran api itu. Sebab justru dalam api itu, aku menemukan dua manusia yang mengubah hidupku, Laras dan Raffi. Hari Laras kembali ke perusahaan, aku masih ingat jelas. Dia melangkah ke gedung dengan langkah yang lambat, namun pasti. Tidak lagi seragam petugas kebersihan yang gelap, tetapi digantikan dengan kemeja putih sederhana, celana panjang hitam, rambut diikat rapi. Penampilan seorang spesialis teknologi digital yang baru. Semua orang berhenti. Mungkin karena tidak percaya wanita yang dulunya mendorong troli pembersih lantai, kembali dalam peran yang sama sekali berbeda.
Sementara aku hanya diam melihatnya dari jauh, hatiku dipenuhi perasaan yang sulit diungkapkan, bangga sekaligus bersyukur. Aku ingat saat aku berkata kepadanya beberapa bulan lalu, kamu tidak bisa selamanya menjadi petugas kebersihan. Kamu perlu bekerja sesuai dengan impian yang pernah kamu tinggalkan. Dia menggelengkan kepala, ketakutan. Saya tidak cukup pintar, Pak. Saya sudah lama meninggalkan bidang itu. Aku tersenyum. Mahesa Corp membutuhkan orang-orang yang tahu bagaimana memulai lagi dari nol. Dan hari ini dia benar-benar kembali, bukan lagi sebagai pembersih debu, melainkan sebagai penghapus noda dalam sistem. Hanya dalam 6 bulan, Laras bersama tim teknis menyelesaikan proyek Mahesa Cares 2.0, platform manajemen dana amal yang otomatis, transparan, dan dapat dilacak secara langsung. Tidak ada lagi transaksi gelap, tidak ada lagi area abu-abu yang tersembunyi. Aku masih ingat ketika sistem menjalankan uji coba pertama, dia berdiri di depan layar, matanya memancarkan kebahagiaan yang hening. Sistem sudah berfungsi, Pak. Aku hanya mengangguk, tetapi di dalam hati muncul keharuan yang jarang kurasakan. Aku menyadari, apa yang kucoba bangun dengan uang, dia berhasil melakukannya dengan kejujuran. Justru dia, seorang wanita yang pernah dipandang rendah oleh dunia, yang membantu seluruh perusahaanku menemukan kembali kehormatan yang hilang. 3 bulan kemudian, sebuah artikel tersebar di seluruh surat kabar besar di Indonesia. Dari petugas kebersihan menjadi inovator, kisah perempuan yang mengubah Mahesa Corp. Aku membaca judul itu berkali-kali, setiap kali tenggorokanku terasa tercekat. Sementara Laras, ketika ditanya wartawan, dia hanya tersenyum ramah. Saya tidak mengubah perusahaan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang berintegritas. Mendengar kalimat itu, aku merasa hatiku lega. Dia berbicara dengan suara kecil, tetapi memiliki kekuatan yang tidak tertandingi oleh ratusan pidato. Raffi kini berusia 11 tahun. Setiap pagi, dia masih datang ke perusahaan bersama ibunya, berlari riang di lobi, menyapa setiap paman dan bibi, petugas kebersihan seperti dulu. Selamat pagi, Om, pagi, Tante. Dia membuat semua orang tertawa, membawa energi cerah yang telah hilang dari Menara Mahesa selama bertahun-tahun. Suatu pagi, ketika aku bertanya bercanda, Raffi, kamu mau jadi apa kalau sudah besar? Dia langsung menjawab, matanya bersinar seperti matahari. Saya ingin jadi CEO, tapi bukan untuk memberi perintah, melainkan untuk membantu orang lain seperti paman membantu ibu. Aku tertawa, tetapi kemudian terdiam sangat lama. Terkadang, kepolosan seorang anak kecil justru menyentuh jauh ke dalam sisi kemanusiaan yang kita anggap sudah membatu. Sore itu, aku tidak sengaja mendengar Raffi berbicara kepada ibunya di kafe lantai dasar. Bu, saya sudah bilang ke teman-teman, ibu membersihkan debu untuk dunia, sedangkan saya membersihkan senyum untuk ibu. Kalimat sederhana itu membuatku harus berbalik untuk menyembunyikan mataku yang memanas. Aku pernah berpikir aku kuat, tapi ternyata tidak. Justru orang-orang kecil itulah yang sesungguhnya tabah. Mereka hidup dengan 1000 kali lebih sedikit dariku, namun memiliki cukup kebaikan untuk menjadikan dunia lebih bersih, lebih indah. 1 tahun berlalu, Mahesa Corporation tidak lagi menjadi menara kekuasaan yang dingin. Aku membangun kembali area lantai teknis, mengubahnya menjadi ruang komunal terbuka, tempat karyawan dapat beristirahat di sela-sela kerja, membaca buku, atau belajar keterampilan tambahan. Setiap bulan, aku bersama Laras mengadakan sesi sharing kecil, berbicara tentang apa yang kami pelajari setelah kebakaran. Aku menceritakan kepada mereka bahwa dalam api kita akan melihat siapa yang benar-benar berani berdiri di sisi kita. Dan ketika segalanya hancur, hanya kepercayaan yang bisa membangun kembali semuanya. Jika Anda belum pernah percaya pada keajaiban yang bisa terjadi di saat paling putus asa, carilah kisah-kisah lain di saluran ini. Karena terkadang keajaiban tidak datang dari langit,
melainkan dari tangan manusia yang diletakkan di bahu kita pada waktu yang tepat. Sore itu, Jakarta bersinar keemasan dalam cahaya matahari terbenam. Aku naik ke atap Menara Mahesa, tempat yang pernah menyaksikan malam-malam kesepianku, tempat aku pernah berpikir hanya angin dan kekosongan yang menjadi teman. Namun hari ini, segalanya berbeda. Di bawah, Laras dan Raffi sedang berdiri di jalan setapak berbatu, matahari terbenam menyelimuti mereka seperti selendang sutra yang hangat. Tawa Raffi bergema di tengah hembusan angin menyebar ke seluruh lantai atas. Dia mendongak memanggil, "Paman Arjuna." Ibu bilang terkadang Tuhan membiarkan kita melewati api untuk mengetahui siapa yang tulus. Paman percaya? Aku bersandar di pagar pembatas, tersenyum. Benar, Raffi. Api bisa membakar habis, tetapi juga menerangi. Dan orang yang tulus akan selalu berdiri di bawah cahaya itu. Dia tertawa ceria, lalu berbalik memeluk ibunya. Sementara aku hanya berdiri di sana, diam-diam merasakan hembusan angin membawa aroma kopi dari lantai bawah dan sebuah perasaan yang belum pernah kumiliki selama 38 tahun hidupku. Kedamaian. Aku pernah berpikir hidup hanyalah angka, kontrak, janji kosong. Tapi ternyata kebahagiaan didatang dari hal yang paling sederhana. Seorang anak kecil mendongak menyapaku setiap pagi, seorang wanita tabah tersenyum setelah semua yang terjadi. Dan sebuah hati yang pernah hancur, kini tahu cara untuk mencintai kembali. Aku melihat mereka meninggalkan gedung, bergandengan tangan, bayangan mereka memanjang di atas ubin merah Jakarta. Matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung pencakar langit, meninggalkan jejak cahaya terakhir sebagai salam perpisahan dari hari yang indah. Malam tiba. Aku duduk di kantor, hanya ada cahaya lampu meja kecil yang menyinari tumpukan berkas. Di sudut meja, foto kami bertiga saat peluncuran Mahesa Kares 2.0 masih tergeletak di sana. Raffi tersenyum cerah, Laras menatap hangat, dan aku, untuk pertama kalinya dalam hidupku, tersenyum tanpa perlu bersembunyi. Aku berbisik pelan, seolah berbicara pada diriku sendiri. Bukan mereka yang membutuhkan saya, tetapi saya yang membutuhkan mereka. Sebab jika tidak ada mereka, saya selamanya tidak akan tahu bahwa cahaya sejati manusia tidak datang dari kekuasaan, melainkan dari kebaikan hati.